Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam perkuliahan pertama untuk mata kuliah analisis sistem tenaga pada semester Gasal 2020-2021. Mata kuliah kita kali ini bernama analisis sistem tenaga karena skopnya adalah bagaimana menganalisis sebuah sistem tenaga listrik baik itu dalam kondisi normal maupun dalam kondisi abnormal. Dalam kondisi normal itu ditandai dengan kondisi steady state dan seimbang, sedangkan dalam kondisi abnormal itu ditandai dengan adanya gangguan yang menyebabkan sistem mengalami kondisi transien dan dinamik. Selanjutnya nanti juga dalam perkuliahan ini kita juga akan melakukan pembahasan tentang bagaimana mengoperasikan sistem secara optimal. Optimal itu ditandai dengan misalnya kita bisa mengoperasikan sistem ini dengan biaya pembangkitan yang minimal, atau kita bisa mengoperasikan sistem ini dengan menekan rugi-rugi saluran seminimal mungkin. Itu. Jadi sebuah sistem tenaga atau sebuah sistem tenaga listrik yang merupakan nanti adalah fokus pembahasan kita adalah sebuah sistem yang di dalamnya ada pembangkitan, ada penyaluran, dan ada beban. Ya, batasannya adalah tidak seperti waktu kita di perkuliahan instalasi listrik misalnya, di mana kita di situ juga ada sistem tenaga listrik tapi skop kecil, ya. Skop kecil. Nah, ini di perkuliahan ini kita bicara sistem tenaga listrik dalam skop yang besar. Ya. Pembangkitan di sini adalah pembangkit-pembangkit, baik itu pembangkit konvensional maupun pembangkit yang berasal dari renewable energy atau energi baru terbarukan. Sudah mulai marak ini, sudah mulai banyak pembangkit-pembangkit seperti itu. Ya. Penyalurannya juga itu melalui saluran transmisi tegangan tinggi maupun ekstra tinggi. Distribusinya melalui tegangan menengah dan tegangan rendah. Lalu beban-bebannya juga bukan beban-beban skala kecil, ya, beban-beban besar. Bebannya pun ada yang beban-beban yang mengkonsumsi langsung dari atau tersalur langsung dengan tegangan menengah, ada yang dengan tegangan rendah seperti itu. Nah, dalam sebuah sistem tenaga listrik, idealnya ya, pembangkit-pembangkit atau pembangkitan itu adalah sumber-sumber daya listrik yang bisa membangkitkan daya berapapun ya, dengan tetap bisa menjaga nilai tegangan dan frekuensinya. Jadi tegangannya tetap, frekuensinya tetap, berapapun daya yang disuplai. Itu idealnya. Lalu sistem transmisi dan distribusi yang ideal adalah berisi konduktor-konduktor yang ideal, sehingga tidak akan ada rugi daya pada saluran. Tidak ada daya yang hilang pada saluran. Lalu yang ketiga, beban-beban yang ideal untuk sebuah sistem itu ya bebannya tetap, dayanya tetap, tidak berubah-ubah, sehingga tidak menyebabkan permasalahan pada sistem pembangkitan dan penyalurannya. Semua bisa direncanakan dengan mudah kalau beban-bebannya adalah beban-beban yang udah pasti tetap.
Seperti itu. Nah, jadi saya tekankan lagi adalah fokus kita yang disebut dengan sistem tenaga atau batasan yang pembahasan dalam mata kuliah kita nanti yang disebut sebuah sistem tenaga itu adalah sebuah sistem yang berisi subsistem pembangkitan, subsistem penyaluran, dan beban-beban. Seperti itu. Ya. Ini adalah penggambaran sebuah sistem tenaga yang real ya. Ini saya sesuaikan dengan situasi kita di negara kita di Indonesia. Jadi di pembangkitan, ini yang warna hitam ini adalah pembangkitan, sedangkan yang warna biru ini adalah transmisi, yang warna merah bata ini adalah sistem distribusi, dan yang hijau-hijau ini adalah beban. Ya. Di pembangkitan, pembangkit-pembangkit itu menghasilkan daya dengan tegangan bermacam-macam. Ya. Ada yang 6 kV, 6 kV, ada yang 11,5 kV, ada yang 13,8 kV, tergantung jenis pembangkitnya. Ada yang lebih rendah. Ya, ada yang lebih rendah. Seperti pembangkit listrik tenaga air biasanya rendah itu tegangannya. Kemudian tegangan dari pembangkit ini dinaikkan dengan menggunakan transformer, step up transformer atau trafo penaik tegangan ke tegangan transmisi. Tegangan transmisi di Indonesia yang banyak digunakan adalah 150, 275, dan 500 kV. Yang 500 kV ini kita sebut dengan tegangan ekstra tinggi, sedangkan yang ini tegangan tinggi. Dinaikkan tegangannya untuk disalurkan ke tempat-tempat yang jauh. Kemudian dari saluran transmisi, tegangan ini diturunkan lagi menjadi tegangan distribusi. Tegangan distribusi itu tegangan menengah 20 kV, dan tegangan rendah 220, 380 volt. Jadi di sistem distribusi kita mengenal dua sistem tegangan ini, yang umum adalah 20 kV dan 220, 380 yang disebut dengan tegangan rendah. Jadi dari trafo distribusi nanti diturunkan lagi tegangannya ke tegangan-tegangan konsumen. Seperti itu. Nah, ini nanti scope pembahasan kita fokusnya adalah pada sistem ini. Lalu apa permasalahan-permasalahan pada sistem tenaga itu? Mengapa sampai ini jadi sebuah mata kuliah? Mengapa perlu dianalisis dan segala macam? Ya. Jadi kenyataannya pembangkit-pembangkit yang terlibat dalam sebuah sistem tenaga itu, dalam kenyataannya itu bukan pembangkit-pembangkit ideal seperti tadi disebutkan di depan ya. Pembangkit-pembangkit itu tidak bisa menghasilkan daya berapapun dengan tetap menjaga tegangan dan frekuensinya. Pembangkit-pembangkit itu punya batas kemampuan daya, sehingga begitu sampai batasnya dia nggak bisa lagi mempertahankan tegangannya turun. Tidak bisa lagi mempertahankan frekuensinya juga akan turun. Ya. Seperti itu. Jadi pertama daya pembangkit-pembangkit bukanlah sumber daya ideal. Ya, sumber-sumber daya ideal, sumber tegangan ideal, sumber arus ideal apa itu adanya hanya di rangkaian listrik ya. Waktu kita melakukan pembahasan rangkaian listrik ya.
di perkuliahan rangkaian listrik itu. Untuk kepentingan analisis semua diidealisasikan. Lalu permasalahan kedua adalah saluran transmisi juga bukan konduktor-konduktor ideal. Jadi penyaluran tenaga listrik itu melibatkan konduktor-konduktor yang tidak ideal, punya nilai resistansi, induktansi, kapasitansi, sehingga nantinya akan ada daya hilang di saluran. Semakin panjang salurannya, induktansinya semakin besar. Resistansinya juga semakin besar. Daya hilang juga semakin banyak. Lalu yang ketiga, beban-beban juga bukan beban-beban yang konstan, ya. Bukan beban-beban konstan. Konsumen mana bisa diatur-atur. Kapan mereka mau menyalakan, kapan mereka mau mematikan. Sehingga yang bisa diprediksi, yang bisa dilakukan hanya memprediksi saja berdasarkan statistik, berdasarkan segala macam. Bisa diramalkan saja. Tapi kenyataannya beban-beban itu tidak konstan. Nah, beban yang tidak konstan itu menyebabkan permasalahan juga. Suatu saat beban dari pembangkit, daya dari pembangkit berlebih. Di saat lain, daya dari pembangkit kurang. Begitu daya beban itu sudah mendekati batas kemampuan pembangkit, ya bermasalah. Frekuensi turun, tegangan jatuh. Lalu permasalahan yang keempat sebagai tambahannya adalah bahwa kita tidak bisa membuat sistem yang simpel sekali. Ya. Mengapa? Karena beban-beban itu butuh jaminan. Jaminan ketersediaan daya. Dan penyedia daya juga harus menjamin. Untuk menjelaskan hal ini mungkin bisa kita lihat di gambar sebelah ini. Misalnya contohnya adalah beban yang bagian bawah ini. Beban yang bagian bawah ini hanya disuplai dari satu pembangkit saja. Tidak ada cara lain untuk menyuplai beban ini kecuali dari pembangkit yang ini. Sehingga apabila terjadi permasalahan di komponen-komponen sistem yang di sini, apakah itu di circuit breaker, pemutus-pemutus di sini, ataukah permasalahannya dulu pada pembangkit di sini, atau saluran di sini putus misalnya. Beban ini tidak bisa lagi disuplai dari mana-mana karena tidak ada saluran alternatifnya. Ya. Tidak ada yang disebut dengan redundancy. Nggak ada kemungkinan atau cara lain untuk menyuplai daya ke sini. Memang simple, bagus. Beban cuman satu garis saja, satu jalur saja seperti ini. Tapi ternyata dengan kesederhanaan itu menyebabkan permasalahan lain juga. Beda dengan yang beban yang ini. Kalau ada masalah di pembangkit ini misalnya, maka beban ini masih bisa disuplai dari pembangkit yang sini. Masih bisa disuplai dari sini juga. Nah, itu permasalahannya bahwa kalau bisa membuat sistem yang sederhana tapi andal, itu nggak masalah. Tapi kenyataannya sistem yang handal itu
menuntut ketidaksederhanaan. Sistem jadi kompleks. Ya. Itu permasalahan pada sistem daya. Jadi yang pertama, pembangkit-pembangkit tidak ideal, saluran-saluran tidak ideal, beban-beban juga tidak tetap, dan sistem kompleks. Sistem tidak sederhana. Itulah permasalahan-permasalahan pada sistem tenaga atau power system. Ya. Nah, bagaimana dengan perkuliahan kita ini? Apa nanti yang akan dibahas dengan karakter sistem yang seperti itu? Kita mau bagaimana belajarnya? Ya, ya ini nantinya topik pembahasan kita saya bagi jadi 4. Yang pertama tentang pemodelan sistem. Yang kedua itu adalah analisis sistem dalam keadaan normal. Yang selanjutnya adalah analisis sistem dalam keadaan abnormal atau kalau ada gangguan. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita bisa mengoperasikan sistem itu dengan optimal atau dengan ekonomis. Nah, itu nanti yang akan kita pelajari di sini. Yang pertama pemodelan. Supaya kita nanti bisa melakukan analisis apa segala macam itu, maka sistem itu harus kita modelkan. Memodelkan itu bagaimana? Memodelkan itu. Kita membuat perwakilan-perwakilan sistem itu. Dengan apa? Ya, macam-macam. Seperti tadi, ya. Sistem itu kita modelkan dengan simbol-simbol seperti ini, lalu rangkaiannya juga kita buat seperti ini. Tadi sistem yang seperti ini ya, kira-kira inilah yang lebih mendekati real, tapi kita modelkan dengan rangkaian yang lebih sederhana seperti ini, lebih mudah dipahami dan kita bisa melakukan analisis dengan model seperti ini. Itu pemodelan sistem dengan cara melambang-lambangkan, menyimbolkan, memberikan simbol-simbol. Ya. Juga supaya kita bisa menganalisis sistem itu kita modelkan dengan sesuai karakteristiknya. Caranya adalah dengan membuat model-model matematik. Ya. Sistem-sistem itu dibuat model-model matematiknya. Apa aja yang dibuat model matematiknya? Semua komponennya. Ya. Dibuat model rangkaian listriknya, dibuat model matematiknya, dibuat simbol-simbolnya seperti itu. Mulai dari generator, saluran transmisi, beban-beban, trafo, kapasitor, semua kita buat modelnya. Lalu rangkaiannya juga begitu, seperti tadi, rangkaiannya dibuat model. Ya. Lalu nanti kita akan punya yang namanya diagram impedansi, kita akan belajar ini, dan admitansi. Lalu seperti tadi yang kita lihat itu kita sebut dengan diagram segaris. Ya, diagram segaris atau single line diagram. Memodelkan sistem dengan garis-garis tunggal. Lalu untuk analisis dalam keadaan normal nanti kita akan belajar apa? Kita akan belajar bagaimana membuat yang namanya matriks Y-bus atau Y-bus dan Z-bus. Kita buat Y-bus atau Y-busnya nanti tinggal kita inverse menjadi Z-bus. Lalu setelah itu sebenarnya Y-bus ini dan Z-bus ini adalah sebuah pemodelan dalam bentuk matriks yang mewakili hubungan-hubungan tadi. Bus ini terhubung dengan bus ini, itu nanti dimodelkan dalam matriks Y-bus, koneksi-koneksinya. Gitu. Ya.
ini terhubung dengan ini juga terhubung dengan ini. Sementara ini hanya terhubung dengan ini, ya itu nanti bisa terlihat di matriks Y-bus-nya. Ya. Setelah kita membuat Y-bus, di inverse jadi Z-bus. Nah, setelah punya itu, kita bisa lakukan perhitungan dengan metode aliran daya atau load flow atau power flow. Load flow atau power flow. Ya. Metode aliran daya itu untuk melakukan untuk apa? Itu adalah untuk melakukan analisis sistem dalam kondisi normal. Dengan melakukan perhitungan load flow, kita bisa tahu nantinya pada bus tertentu jatuh tegangannya berapa. Kalau misalnya pada pembangkit dikirim daya dengan tegangan sekian, maka nanti pada bus berikutnya, karena dia melewati saluran yang punya impedansi, nantinya tegangan jatuhnya jadi berapa. Karena bus itu juga disuplai dari pembangkit lain misalnya, seperti ini misalnya. Kalau dari sini dikirim dengan tegangan sekian, gitu, maka nantinya di bus ini jadi berapa? Karena ini juga disuplai dari sini, maka kalau dari sini tegangannya sekian, sampai sini berapa? Ya. Kalau ini sederhana sekali, jadi kalau dari sini busnya sekian, jatuh tegangan di saluran sekian, di sini jadi berapa? Dan tidak ada pengaruh dari pembangkit lain. Nah, itu semua nanti kita hitung dengan menggunakan load flow atau power flow. Metode power flow itu banyak. Tapi nanti yang akan kita pelajari di perkuliahan ini hanya dua metode, yaitu Gauss-Seidel dan Newton-Raphson. Lalu metode-metode yang lain bagaimana? Ya, Anda belajar sendiri nanti. Tapi insya Allah dengan Anda mempelajari dua metode ini, untuk mempelajari metode-metode selanjutnya juga, misalnya Anda sudah memahami dua metode ini, akan lebih mudah. Fast decouple misalnya. Fast decouple itu pengembangan dari metode Newton-Raphson. Apa kelebihan masing-masing metode ini juga akan kita pelajari. Apa kekurangannya juga. Lalu selanjutnya, kelompok pembahasan selanjutnya adalah analisis sistem tenaga dalam keadaan abnormal atau gangguan. Ya. Gangguan itu kita bagi menjadi dua, yaitu gangguan simetri dan gangguan asimetri. Gangguan simetri itu ada gangguan 3 fase ke tanah, ya, atau hubung singkat 3 fase ke tanah. Ada gangguan pada saluran, jadi putusnya saluran. Lalu gangguan asimetri itu ada hubung singkat 1 fase ke tanah, hubung singkat 2 fase ke tanah, dan hubung singkat antar fase. Ini menyebabkan gangguan yang tidak simetri. Kalau yang 2 ini di atas menyebabkan gangguan simetri. Kalau yang 2, yang 3 di bawah ini menyebabkan gangguan tidak simetri. Nah, untuk membahas atau supaya kita bisa melakukan analisis gangguan tidak simetri ini, kita akan belajar dulu yang namanya komponen simetri. Ya. Apa komponen simetri itu nanti akan kita bahas lebih detail setelah sampai ke bagian ini. Lalu setelah kita membahas ini 3 ini, nah kita baru akan nanti di pertemuan-pertemuan terakhir kita akan membahas yang namanya pengoperasian ekonomi sistem tenaga. Jadi bagaimana mengoperasikan sistem tenaga itu secara ekonomis. Setiap pembangkit itu punya karakteristik sendiri,
Pembangkit-pembangkit itu punya kurva yang namanya kurva biaya bahan bakar, ya, heat rate, segala macam. Dia punya karakteristik masing-masing lah pembangkit itu. Nggak sama, tidak sama. Dia membangkitkan daya sekian, lalu harus membangkitkan daya sekian lagi. Itu beda antara pembangkit satu dengan pembangkit lain biayanya. Ya. Ada pembangkit yang bisa dioperasikan secara cepat, dia naik dari daya sekian ke sekian juga cepat bisa, seperti pembangkit air dan gas misalnya. Tapi tidak seperti PLTU. PLTU lama. Jadi pengoperasiannya supaya bisa ekonomis juga butuh strategi tersendiri. Nah, di pengoperasian ekonomi sistem tenaga ini kita akan belajar nantinya misalnya dalam satu pembangkit itu ada beberapa unit generator misalnya. Nah, bagaimana membagi beban-beban kepada unit-unit dalam satu pembangkit itu. Ya. Dalam satu pembangkit ada sekian unit. Nah, kalau ada permintaan beban sekian, generator ini akan menyumbang berapa, generator B berapa, generator C berapa, dan seterusnya seperti itu. Ya, bagaimana membagi beban-beban itu pada generator-generator atau unit-unit dalam sebuah pembangkit. Lalu selanjutnya, karena sistem ini kan sudah terinterkoneksi, sistem tenaga ini. Semua pembangkit di Gresik, di Paiton, di Suralaya, di bagian barat, di Jawa Bali itu semua terinterkoneksi. Pembangkit-pembangkit itu. Jadi beban-beban itu semua dipikul bersama. Jadi suatu saat ada permintaan beban atau diprediksikan nanti pada jam sekian akan ada kenaikan beban sampai sekian, maka pembangkit-pembangkit mana yang harus dioperasikan lebih, yang harus ditambah dayanya. Tujuannya apa? Supaya nanti total pengoperasian itu ekonomis. Ya. Total semua pengoperasian itu ekonomis. Ini permasalahan begini. Pembangkit-pembangkit itu kan ada yang swasta, ada yang punya PLN. Anggaplah pembangkit-pembangkit itu semua swasta semua gitu. Punya karakteristik sendiri-sendiri, punya harga sendiri-sendiri gitu. Tapi yang beli PLN semua dari pembangkit-pembangkit itu. PLN menjualnya ke pengguna, pemakai listrik. Tapi yang beli semua PLN. Jadi PLN punya kepentingan bagaimana caranya agar biaya yang dikeluarkan untuk membayar pembangkit-pembangkit itu seminimum mungkin. Ya. Lalu selanjutnya juga permasalahan di pengoperasian ekonomi sistem tenaga ini bukan hanya biaya pembangkitan, tapi juga ada rugi-rugi transmisi yang menyebabkan daya yang dibangkitkan dari satu tempat itu tidak semuanya bisa dijual, karena ada yang hilang di saluran, nggak bisa dijual. Rugi-rugi saluran ini juga harus dihitung, sehingga nantinya bagaimana mendispatch atau menjadwal, mengalokasikan beban-beban itu pada pembangkit-pembangkit itu harus dihitung. Itu namanya economic dispatch. Disingkat ED kalau di sini. ED atau ED, economic dispatch. Nah, kita akan belajar tentang metode economic dispatch klasik dari Lagrange. Itu untuk melakukan perhitungan-perhitungan ini. Bagaimana membagi-bagi daya ke pembangkit-pembangkit.
Jadi kalau ada nilai bebannya tertentu sekarang, pembangkit-pembangkit mana saja dapat berapa, pembangkit A dapat berapa, B dapat berapa, C dapat berapa, seperti itu. Lalu nanti setelah kita belajar tentang economic dispatch, kita bisa melakukan perhitungan dengan economic dispatch klasik. Kita akan belajar ya mungkin sedikit ada wawasan tentang economic dispatch kontemporer dengan metode-metode yang ini baru, metode-metode pencarian yang baru, metode-metode optimasi yang baru. Oke, kita lanjutkan. Untuk ini nanti, untuk evaluasi, ujian tengah semester akan kita lakukan kalau kita sudah menyelesaikan pembahasan ini, analisis sistem tenaga keadaan normal atau load flow. Setelah load flow, kita ujian tengah semester. Kemudian selanjutnya, ujian akhir semester akan kita lakukan setelah semua materi selesai. Materi untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester tidak overlap. Jadi kalau semua yang sudah kita pernah ujikan di UTS tidak akan diujikan lagi di UAS. Seperti itu. Nah, lalu apa yang diharapkan dari perkuliahan ini? Maksudnya outcomes-nya, hasil akhirnya yang diharapkan dari perkuliahan ini. Yang pertama adalah nantinya Anda harus dapat menjelaskan tentang ini, menjelaskan ya, bukan memahami ya, tapi menjelaskan konsep pemodelan sistem. Tadi itu, semua pemodelan. Lalu konsep aliran daya, load flow, lalu jenis-jenis gangguan. Terakhir, konsep economic dispatch atau penjadwalan ekonomis. Ya, jadi konsepnya Anda harus bisa jelaskan. Lalu, outcome berikutnya adalah Anda bisa melakukan perhitungan tangan. Hitung tangan. Untuk load flow, metode Gauss-Seidel, dan Newton-Raphson. Ya. Lalu untuk ini juga, analisis gangguan. Perhitungan tangan harus bisa. Lalu, melakukan perhitungan tangan untuk economic dispatch. Lalu outcome yang berikutnya lagi, setelah Anda bisa menjelaskan, Anda bisa melakukan perhitungan adalah Anda bisa membuat program komputer untuk load flow dan untuk economic dispatch. Ya, untuk load flow dan economic dispatch. Yang terakhir, di samping Anda bisa membuat program untuk load flow, Gauss-Seidel, dan Newton-Raphson, dan untuk perhitungan economic dispatch juga Anda harus bisa menggunakan software simulasi aliran daya. Terserah nanti yang kita pakai, ETAP atau PowerWorld atau apa. Ini ada yang bayar, ada yang tidak bayar. Yang paling banyak ditanya mungkin ini, ya, ETAP. Oke. Saya kira jelas ya. Lalu referensi-referensinya kita menggunakan 3 buku ini. Tapi ini sedikit. Karena di sini juga ada sudah ya, untuk pengoperasian ekonomis sampai economic dispatch klasik ada di sini. Kalau di sini mungkin sampai ke masalah kontrak apa segala macam itu ada di sini di buku ini. Tapi kalau untuk perhitungan-perhitungan untuk economic dispatch kita bisa menggunakan buku ini. Untuk load flow, untuk analisis gangguan, buku 2 buku ini. Power System Analysis, ini juga judulnya Power System Analysis. Ini Power Generation and Operation and Control. Bahasa Inggris semua bukunya, ini ada sudah bahasa Indonesianya, saya nggak tahu kalau ini ada bahasa Indonesianya apa tidak. Kayaknya ada juga sudah ini.
Bahasa Indonesia ada, ini juga ada bahasa Indonesia. Kalau ini belum. Ada bahasa Indonesia. Tapi kalau yang Indonesianya ini yang edisi lama sekali ya. Edisi yang lama sekali. Saya menggunakan yang ini. International Edition yang 1994. Sudah ada contoh-contoh perhitungan dengan menggunakan MATLAB. Sudah ada. Oke. Lalu bagaimana dengan penilaian? Penilaian di perkuliahan ini nanti saya menggunakan 4 poin penilaian ini. UTS, UAS, tugas, presensi. Presensi ini kita anggap keaktifan ya. Presensi dan tugas ini 30%, UAS dan UTS 20%, sama porsinya. Mengapa presensi ini 30%? Saya mengikuti ini yang kemarin ya, surat edaran kemarin. Karena kita berada dalam kondisi pandemik, sehingga effort yang kita perlukan untuk bisa kuliah saja udah susah ini. Jadi Anda datang aja udah nilainya bagus, gitu ya. Maksudnya Anda dapat poin 30%. Oke. Untuk program komputer nanti, mungkin saya lebih ini ke MATLAB ya. Tapi silakan Anda menggunakan bahasa lain juga tidak apa-apa. Misalnya waktu Anda membuat program aliran daya untuk Gaussian delay Newton-Raphson dan untuk ini Anda boleh menggunakan bahasa lain, tapi saya menggunakan MATLAB. Ya bukan saya sih yang kerja, nanti Anda gitu ya, nggak apa-apa. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk perkuliahan pertama kita. Mudah-mudahan kita bisa menjalani perkuliahan dalam situasi pandemik ini ya lebih baik dari semester kemarin, di mana semester kemarin itu separuh pandemik, separuh normal. Mudah-mudahan kita sekarang karena sudah berada dalam situasi new normal, kita sudah punya pengalaman belajar di situasi seperti ini semester sebelumnya. Mudah-mudahan hasilnya juga lebih baik semester ini. Sekian. Saya tutup perkuliahan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.